قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Ini juga yang harus dimiliki, model yang dimiliki lagi, kiat yang harus dimiliki, dakwah dengan akhlak yang santun. Dakwah dengan akhlak yang santun. Karena akhlak ini yang jadi penilaian orang biasanya. Mereka tidak lihat dari sholat kita itu bagaimana. Mereka tidak lihat dari puasa kita itu bagaimana, tidak. Namun akhlak ini. Dan Nabi SAW itu dakwanya mudah diterima oleh orang banyak ketika itu. Di masa beliau itu awalnya dari akhlak yang mulia terlebih dahulu. Makanya Nabi SAW itu katakan akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling mulia akhlaknya. Saya letakkan ini setelah kita itu kaji akidah tadi, karena kadang orang yang punya akidah yang benar akhlaknya nggak benar. Ada orang yang ngaji tauhid, akhlaknya nggak benar. Saya contohkan ada perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau itu ketika di bab terakhir awal itu sebut tentang masalah akidah, tentang masalah iman, tentang beriman pada Allah, tentang sampai beriman pada hari akhir dan beriman pada takdir. Di akhir beliau tutup dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan kita itu mesti punya akhlak. Saya sebutkan kalimatnya. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah kata beliau, wa yad'una ila makarimil akhlak. Ahlussunnah wal Jamaah itu mengajak kepada akhlak yang santun. Wa mahasinil a'mal, juga mengajak agar memiliki amalan yang bagus. Wa ya'taqiduna makna qauli sallallahu alaihi wasallam, dan supaya mereka yakin akan sabda Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna imannya itu kalau memiliki akhlak yang santun, memiliki akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik? Beliau sebutkan, wayan dubuna ila antasila man qata'aka. Yaitu Ahlussunnah itu ngajak supaya menyambung lagi hubungan silaturahim dengan orang yang pernah memutus hubungan dengan kita. Dan hubungan silaturahim yang dimaksudkan hubungan dengan kerabat. Ada yang putus hubungan kekerabatan cuma gara-gara masalah waris. Ya, ini masalah waris ini masalah yang membuat hubungan keluarga itu putus. Apalagi kalau ada 5 saudara, 2 itu ngaji, 3 nggak ngaji, jadi konflik yang besar. Gak mau manut pada hukum Islam. Maka kadang di sini hubungan itu jadi renggang, jadi putus, nggak mau ngobrol, nggak mau sapa, saudara sendiri loh. Maka tugas kita apa? Yang merasa itu putus hubungan kita yang pertama kali menyambungkan, dan orang yang pertama kali menyambungkan itulah orang yang paling utama. Kita yang ngalah. Walaupun mungkin saudara kita yang salah, kita anggap dia salah, tetap kita yang ngalah. Banyak-banyak mengalah dalam masalah ini. Apalagi ini cuma dalam masalah dunia loh. Banyak kalah. Di sini katakan jalin hubungan lagi, hubungan silaturahim lagi dengan keluarga yang sudah terputus. Wa tu'ti man haramaka, dan memberi orang yang benar-benar butuh. Wa ta'fu amman zalamaka. Akhlak yang berikutnya lagi, mudah memaafkan orang yang menzolimimu. Ada orang yang nyakiti kita, ada orang yang fitnah kita, ada yang nuduh macam-macam, ada yang mungkin merampas harta kita. Kita mudah memaafkan. Ini kata Syekhul Islam, ini diajarkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah memaafkan orang lain. Kalau sekedar nahan amarah, al-kadhiminal ghaidha, cuma nahan amarah itu mudah. Namun kalau memaafkan itu berat. Memaafkan itu sangat-sangat berat, tingkatannya lebih tinggi. Kalau nahan marah, paling nanti kalau timbul lagi marahnya lagi bisa marah, bisa lampiaskan. Namun kalau orang sudah maafkan itu benar-benar maafkan, nggak mungkin lagi dia ungkit-ungkit yang ada kesalahan yang dulu, nggak mungkin.
Kemudian wa ya'muruna bi birril walidain. Ahlussunnah juga mereka mengajarkan untuk berbakti pada orang tua. Diajar di sini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagian dari akhlak. Wasilatul arham, jalin hubungan silaturahim. Kemudian lagi husnul jiwar, menjalin hubungan yang baik dengan tetangga. Walaupun tetangga mungkin nggak pernah nyapa kita, nggak pernah buat baik dengan kita tetap jalin hubungan baik dengan mereka. Wal isani ilal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Juga berbuat baik kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibnus sabil. Juga ada bentuk-bentuk yang lainnya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi akidah belum cukup sampai kita memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang santun. Maka kalau barengkan dengan belajar akidah, kita berbarengan dengan belajar akidah sambil mempelajari akhlak juga. Bahkan ini seharusnya adab akhlak itu yang harus dipelajari terlebih dahulu, baru masuk dalam pembahasan itu. Makanya dulu para ulama itu mereka katakan, kami itu belajar adab, sopan santun, itu lebih kami dahulukan daripada mempelajari yang lainnya. Bahkan waktu mereka lebih lama. Mereka belajar adab akhlak dari ulama itu lebih lama daripada mempelajari hadis, daripada mempelajari fikih. Adab dulu yang lebih penting. Karena kalau orang tidak beradab lagi, ilmu itu sulit masuk. Bisa-bisa jadi orang yang sombong pada gurunya sendiri. Dulu gurunya yang beri dia ilmu, sekarang tahu ada gurunya, satu kali tergelincir saja dia tolak semua ilmunya. Wah, guru saya itu benar-benar sesat, dolalah dia. Padahal ini guru yang ngajari dia dasar-dasar ilmu. Karena adabnya nggak ada, kesantunannya tidak ada.